Ya, halo semuanya, kita jumpa lagi di dalam tutorial CAD/CAM bersama OBJ Engineering. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses toolpad 3D dan 2 dimensi. Jadi kombinasi ada toolpad 3D dan juga ada toolpad 2 dimensi. Dari kotak ini kita proses, kemudian nanti juga kita akan menulis nama di bawahnya. Jadi langsung saja kita gambar terlebih dahulu. Benda kerjanya 150 dikali 200. Kita buat di front plane karena kita akan menggambar dengan Mastercam. Sekali lagi front plane. Kenapa front plane? Karena plane di Mastercam adalah XY. Sebenarnya bisa di rotate, tapi supaya lebih mudah kita gunakan front plane langsung. Baik, langsung saja kita gambar. Gambarnya 200 dikali 150. 200 5 dimensinya 150. Oke, langsung saja kita extrude sejauh dari sini ke sini 60 ya berarti. Kalau sudah, kita sketch di sini. Kita buat profil kotaknya terlebih dahulu. Ini ada 120 dikali jaraknya 90. Oke, kita buat kotak bantuan. Ratus 120 dikali 90. Kotaan sendiri kita jadikan construction supaya jadi seperti ini. Kemudian kita buat 4 lingkaran. Ukurannya adalah di sini ada R12,5. Karena ini R, berarti diameternya 25 ya. Isi 2. Kemudian ada circle tangent di sini. R200 dan R120. Kita gunakan perimeter circle supaya lebih cepat. Ini ada 3 titik ya, pertama ini. Kita tarik ke atas. Kemudian kita trim. Kita kasih ukuran R-nya adalah 200. Kemudian yang bawah juga sama, kita pakai perimeter. Kita trim dulu. Kemudian kita beri ukuran 200 ya. Kemudian baru yang kanan kiri 120. Caranya pilih perimeter circle. Kita pilih ini. Oke, kita trim. Adalah 120. Yang terakhir sama, masih juga perimeter. Tarik keluar dikit, kita trim. R-nya adalah 120. Terakhir kita trim semua lingkaran yang ada sampai gambarnya menjadi gelap ya. Nanti akan
gelap menunjukkan kalau gambarnya adalah regio. Kita trim sampai semuanya rapi. Masih pakai power trim satu lagi. Oke, sudah gelap seperti ini ya. Berarti ngetrimnya sudah selesai. Kita extrude setebal 10. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat revolve di tengahnya. Kita sketch di sini. Ini yang pertama ada ukuran 60 dikali 55. Kita buat 2 kotak ya. Lebarnya 55. Kemudian yang kedua 90 dikali 35, R nya 8. Yang atas 90 35. Nah, pakai Smart Dimension tadi juga saya menggunakan shortcut 35. Oke, selanjutnya kita trim. Belum kita trim, garis centernya saya hapus terlebih dahulu. Di sini ada R8 ya, semuanya sama di fillet 8. Oh, maaf, R5. 8 kali R5. Kemudian kita buat separuh dan nanti kita akan trim setengahnya. Dan untuk revolve kita hanya butuh setengah. Trim. Ya seperti ini ya. Ini ada setengah seperti ini. Nanti kita akan revolve cut. Kita pilih dulu bendanya, kemudian kita pilih revolve cut. Kita yes, dia akan memotong seperti ini. Terakhir kita buat lingkaran yang ada di tepi-tepi. Kita cek jaraknya terlebih dahulu. 170 dan 120. Oke, kita buat persegi panjang saja. Nanti kita buat construction 170 kemudian 120. Oke, kalau sudah kita escape, garisnya kita buat construction. Kalau sudah kita buat 4 lingkaran. Lingkarannya kita normalkan kembali.
Oke, lubangnya sedalam 10. Extrude cut dalam 10. Ini nanti tulisannya bisa kita gambar di Mastercam. Kita ekspor dulu menjadi file IGES. CAD-CAM, kita namai CAD-CAM lat. Jangan lupa namanya dijadikan IGES ekstensinya, IGS. Oke, kalau sudah kita buka Mastercam. Kita open, masih dengan perintah yang sama, kita buat ekstensinya guys, namanya adalah CAD-CAM latihan. Oke, kita lihat, kita nyalakan sumbunya terlebih dahulu, pencet F9. Nah, kita lihat, dia ada posisinya di bawah. Kita translate berarti supaya benda kerjanya pas di bawah sumbu. Kita Ctrl A, kita pilih translate atau move ya istilahnya. Z-nya kita buat minus 70 karena total ketinggiannya tadi adalah 70. Kita pilih move, kita cek. Nah, sudah pas di atasnya ya. Nolnya harus di atas dan di tengah. Oke, langsung saja kita pilih machine type, kemudian di sini stock setupnya kita pilih bounding box, dia akan terkalkulasi secara otomatis. Oke, kita clear colors. Kalau sudah, yang pertama-tama kita akan buat kontur yang tengah dulu. Caranya tidak begitu susah ya sebenarnya. Kita gunakan silhouette boundary. Pilih yang atas, kita jadikan solid dulu. Kita enter. Centang. Oke, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, kita kontur. Oke, seperti ini. Kita menggunakan tool misalnya yang umum saja, 12, flat and mill 12. Oke. Ini nomor tool nanti bisa disesuaikan sesuai mesin masing-masing. Saya buat default terlebih dahulu. Default-nya adalah minus 0,5. Multipasnya kita buat 3 dulu. Kita cek ya. Kemudian linking parameter kedalamannya, pemakanannya adalah 10. Minus 10 di absolut. Dia masuk ke dalam, di dalam gini ya. Berarti kompensasinya ini untuk menyalakan, mematikan wireframe dan itu. Kompensasinya harus kita flip. Ada cut parameters, kita ganti right, multipasnya, spacingnya kita perbanyak menjadi 9. Kita regen, dia sudah pindah keluar. Apakah masih ada sisa? Oh, masih sedikit ya, kita tambah satu lagi. Multipasnya 4. Ya, sudah tidak ada sisa, bisa kita lanjutkan. Kemudian kita hide dulu. Ada lubang-lubang drill yang bisa dibuat, bisa menggunakan drill atau helix bore. Kalau gambarnya flat, kita gunakan helix bore. Lubangnya adalah diameter 12, kita bisa helix bore menggunakan 10. Sebelumnya kita ubah dulu menjadi curve to all edges ya. Kita buat create curve, kita buat curve on all edges supaya nanti lingkarannya muncul. Kita klik, caranya sama kayak silhouette boundary.
tapi dia tidak diproyeksikan. Nah, dia akan ada di tempat di mana dia membuat. Akan tempat di sini. Kalau silhouette boundary dia akan ke plane X ya, tapi kalau curve on all edges dia akan tetap di tempatnya. Oke, langsung saja kita helix bore, circle path. Kita pilih helix bore, kita pilih entities. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita gunakan tool ukuran 10. Sebagai library tool, kita flat and mill, pilih 10. Cut parameters. Ada raw and finish-nya, pitch-nya kita buat 0,5. Pitch itu sama dengan seperti tip of cut-nya pada helix bore. Linking parameternya di sini sedalam 10, top of stock-nya minus 10. Berarti dia mulai makan di minus 10. Kalau dibuat incremental, dihitung dari sini berarti minus 10, tapi kalau dari atas kita hitung dari 0, nanti dia minus 20. Oke, sudah. Kemudian yang bagian tengah, ini adalah tool path 3 dimensi. Jadi pertama-tama kita pilih tool path, surface route, kemudian kita pilih yang pocket, kita centang saja. Select drive surface, seperti yang saya sampaikan. Jadi untuk tool path 3 dimensi ini agak berbeda ya, kita harus memilih surface yang akan diproses. Kita klik semuanya, pastikan kuning. Oke, kalau sudah kita enter. Kita pilih containment, containmentnya kita pilih garis hijau yang ada di luar. Kita centang, kemudian entry point atau approximate starting point, kita gunakan titik 0 di sini. Oke, langsung saja kita pakai end mill flat 10. Di sini parameternya pakai default, tidak apa-apa. Retract-nya kita buat incremental atau absolute, sama saja masih aman. Kita buat 25, stop to leave-nya 0. Kita lebih saja 0,5, nanti finishingnya enak. Kemudian ada step down atau dip of cut, kita buat 0,5. Ini kita centang menggunakan tool 10. Sudah, kalau sudah dia akan kemakan seperti ini. Kita hide dulu toolpath-nya, kita lanjut ke finishing. Caranya masih sama, tapi kita menggunakan ball mill ya. Nah, toolpath surface-nya tadi rough, sekarang kita surface finish. Kita gunakan paralel. Yang pertama, select drive surface, kita pilih drive surface-nya atau surface 3D yang akan kita makan. Dan kemudian kita lanjut pilih containment, masih sama yang luar. Kemudian starting point-nya sama di titik 0. Untuk toolnya kita pilih di library. Ada dua, bull dan ball. Kita menggunakan yang ball and mill, tapi yang kecil. Karena kita lihat radiusnya ini adalah R5, berarti kita minimal menggunakan ball nose yang diameternya 10. Supaya aman kita gunakan ball and mill 6. Nah, untuk kehalusan step overnya kita kecilkan jadi 0,2. Machining angle-nya arah pemakanannya 90, yang lain sama.
Sudah ya, seperti ini. Kita cek dulu. Sudah jadi ya, halus. Yang terakhir ada tulisan di sini, create letters. Kita tulis nama, misalnya Marmoyo. Masih kebesaran ya. Nah, kecilkan. Misalnya 12. Oke. Kalau sudah, kita window deh. Kita translate. Biar agak ke tengah. Oke, kalau sudah, kita toolpad langsung. Ini posisinya, nanti top of stopnya kita turunkan. Ini kita menggunakan kontur. Kita pilih window ya. Kita blok. Kemudian sketch approximate starting point-nya di sini. Kita pilih ujung bawah. Kita centang. Kemudian untuk toolnya kita gunakan engraving bisa, atau flat and mill yang kecil. Kita pakai yang ukuran 1. Kemudian compensation-nya pastikan mati, lead in juga mati, multipass juga mati. Kita mulai dari -10, kemudian dip-nya -12. Cukup 2 mili ini ya. Oke, langsung saja kita proses simulasinya. Cepat-cepat ya, saya turbo. Oke, langsung kita pilih semua. Oke, sudah jadi ya. Kira-kira untuk benda kerjanya menjadi seperti ini. Kombinasi toolpad 2 dimensi, engraving, dan juga toolpad 3 dimensi. Oke, sekian. Semoga latihannya bermanfaat dan juga tetap semangat untuk belajar CAD/CAM. Salam mesin dan manufaktur. Rigid, rigid, dan rigid.